dalam rangka perjalanan ke Jeddah dan insya Allah ke Mekah untuk tugas mulia dari Bapak Presiden mewujudkan harapan dan cita-cita semua masyarakat Indonesia untuk punya kampung haji di Mekah. Pagi itu, udara di Bandara Soekarno-Hatta terasa berbeda. Bukan karena lalu lintas penerbangan yang ramai, atau suara roda koper yang berderit di lantai marmer. Ada semacam getaran halus di udara. Sebuah perasaan yang sukar dijelaskan, seolah ada sesuatu yang besar akan dimulai. Di antara kerumunan penumpang yang bergegas menuju counter check-in, berdirilah seorang pria dengan wajah tenang, namun mata yang memancarkan tekad. Jas hitam rapi, langkah pasti, dan di tangannya tergenggam paspor hijau kebanggaan bangsa. Dialah Rosan Roslani, Menteri Investasi Republik Indonesia, yang pagi itu bersiap terbang menuju Jeddah, lalu melanjutkan perjalanan ke kota Mekah Al-Mukarramah. Bukan perjalanan biasa, bukan pula sekadar kunjungan kerja singkat. Ini adalah misi kenegaraan yang membawa harapan jutaan hati di tanah air. Misi untuk mewujudkan kampung haji Indonesia di Mekah. Sebuah impian yang telah lama bersemayam di benak banyak orang, kini mulai menemukan jalannya menuju kenyataan. Suara panggilan boarding menggema di udara. Langkah Rosan semakin mantap. Dalam hatinya, ia mengulang pesan Presiden. Bawalah pulang kabar baik. Pastikan tanah itu ada, dan pastikan kampung haji ini akan menjadi rumah bagi seluruh jamaah kita di Tanah Suci. Gagasan tentang kampung haji Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia berawal dari kebutuhan yang nyata, dari cerita-cerita yang dibawa pulang para jamaah haji dan umroh selama bertahun-tahun. Setiap tahun, ratusan ribu orang Indonesia menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, dengan latar belakang yang beragam. Namun satu hal yang sama, keinginan untuk beribadah dengan nyaman, aman, dan terlayani dengan baik. Banyak yang bercerita tentang kesulitan mencari tempat tinggal dekat Masjidil Haram, harga sewa hotel yang terus melambung, jarak yang harus ditempuh kaki yang letih setelah tawaf, hingga keterbatasan fasilitas kesehatan bagi jamaah yang mulai uzur. Maka muncullah sebuah mimpi bersama. Bagaimana jika Indonesia memiliki sebuah kompleks khusus di Mekah? Sebuah kampung yang tidak hanya menjadi penginapan, tetapi juga pusat layanan kesehatan, pelatihan manasik, pusat logistik, bahkan tempat berkumpul dan saling menguatkan sesama jamaah dari tanah air. Lama ide itu hanya berputar di lingkar diskusi dan wacana. Hingga akhirnya momentum datang. Arab Saudi mengumumkan bahwa mulai Januari 2026, kepemilikan tanah di Mekah akan dibuka bagi pihak asing. Sebuah peluang emas. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Dan Indonesia, dengan jumlah jamaah haji terbanyak di dunia, tahu betul bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Hari itu, Rosan duduk di kursi pesawat menuju Jeddah. Di luar jendela, awan-awan putih seperti bentangan kapas menyambut perjalanan panjangnya. Di pangkuannya, sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen penting, peta lokasi, proposal pembangunan, catatan regulasi dan daftar pertanyaan yang akan ia ajukan saat bertemu pihak otoritas Saudi. Setibanya di Jeddah, udara hangat gurun langsung menyapa. Dari bandara, perjalanan dilanjutkan menuju Mekah. Setiap kilometer yang ia tempuh, setiap lekukan jalan yang dilalui, semakin mendekatkannya pada jantung tujuan, menemukan lahan terbaik untuk kampung haji Indonesia. Selama beberapa hari, Rosan meninjau 8 lokasi potensial. Ada yang hanya berjarak 400 meter dari Masjidil Haram, begitu dekat sehingga panggilan azan terdengar seolah dari halaman rumah sendiri. Ada pula yang berada sekitar 2,5 kilometer dari pusat kota suci, namun menawarkan lahan lebih luas dan potensi pengembangan yang besar. Ukuran tanah bervariasi, dari 16 hektar hingga 80 hektar. Di setiap lokasi, Rosan berdiri memandang sekeliling, membayangkan bangunan-bangunan yang akan berdiri di atasnya. Gedung penginapan modern, klinik dengan tenaga medis profesional dari Indonesia, ruang pelatihan manasik yang dilengkapi teknologi interaktif, dan area makan bersama yang menyajikan cita rasa Nusantara. Negosiasi pun dimulai. Ia bertemu dengan perwakilan Royal Commission for Mecca City and Holy Sites,
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dan Kementerian Investasi Arab Saudi. Suasana pertemuan hangat namun serius. Di meja, peta lokasi dibentangkan, data kepadatan penduduk dianalisis, dan proyeksi biaya dihitung dengan teliti. Satu hal yang menjadi penegas keyakinannya, Saudi siap memindahkan penduduk lokal yang berada di lahan terpilih, membersihkannya dari segala hambatan, dan menyerahkannya dalam kondisi siap bangun. Bagi Rosan, itu bukan hanya janji. Itu adalah sinyal kuat bahwa proyek ini benar-benar mungkin untuk diwujudkan. Matahari Mekah memancarkan sinarnya tanpa belas kasihan, membakar pasir dan dinding-dinding bangunan yang sudah ada di sekitar lokasi-lokasi survei. Namun di tengah teriknya siang, langkah Rosan tidak pernah goyah. Setiap lokasi yang dikunjungi, ia memeriksa dengan seksama. Bukan hanya luasnya, tapi juga kontur tanah, akses jalan, bahkan arah bayangan saat waktu sholat. Di salah satu lokasi, ia berdiri di atas tanah lapang yang masih kosong. Pasir halus berdesir tertiup angin, dan di kejauhan, menara-menara Masjidil Haram tampak menjulang megah. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba membayangkan. Disinilah, kelak, akan berdiri bangunan megah yang menjadi rumah kedua bagi jamaah haji dan umroh asal Indonesia. Tempat mereka beristirahat setelah berjam-jam beribadah, tempat mereka mendapatkan perawatan medis saat kelelahan, tempat mereka merasa aman meski berada ribuan kilometer dari kampung halaman. Proses negosiasi tidak kalah menegangkan. Pihak Arab Saudi menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk ketentuan kepemilikan lahan, standar bangunan yang diperbolehkan, hingga integrasi dengan tata kota Mekah. Setiap detail dicatat, setiap angka dalam perhitungan biaya dipertimbangkan masak-masak. Yang membuat suasana semakin positif adalah regulasi baru yang akan berlaku Januari 2026. Regulasi itu memungkinkan kepemilikan tanah di Mekah oleh pihak asing secara penuh. Artinya, Indonesia tidak lagi harus menyewa dalam jangka panjang, melainkan bisa memiliki lahan itu sepenuhnya. Ini adalah lompatan besar. Kepemilikan tanah berarti keamanan jangka panjang, tanpa khawatir kontrak habis atau harga sewa melonjak. Selama ini, Mekah adalah kota yang sangat tertutup bagi kepemilikan asing. Semua properti hanya bisa disewa dalam periode tertentu, dan ketika masa sewa habis, kepemilikan kembali ke pemerintah Saudi. Tapi aturan baru mengubah segalanya. Ia membuka pintu bagi negara-negara seperti Indonesia untuk menanamkan investasi jangka panjang. Bagi Rosan, ini bukan sekedar urusan bisnis atau diplomasi. Ini adalah warisan. Bayangkan, sebuah lahan di kota paling suci bagi umat Islam dimiliki secara sah oleh Indonesia, digunakan untuk melayani jamaah dari negeri ini selamanya. Anak cucu kita kelak akan menjejakkan kaki di sana, menyebutnya Kampung Haji Indonesia dengan bangga. Regulasi ini juga memperkuat posisi tawar Indonesia di mata Saudi. Dengan jumlah jamaah terbesar di dunia, Indonesia menjadi mitra strategis yang kehadirannya menguntungkan kedua pihak. Saudi mendapat investasi dan manajemen yang profesional, sementara Indonesia mendapat fasilitas permanen untuk jamaahnya. Sebuah kompleks yang berdiri megah namun ramah di jantung Mekah. Pintu gerbangnya bergaya arsitektur perpaduan Nusantara dan Timur Tengah, dengan ukiran motif batik yang halus di antara lengkungan khas Arab. Di atas gerbang tertulis kaligrafi indah, Bismillahirrahmanirrahim, Kampung Haji Indonesia. Memasuki area ini, jamaah disambut dengan udara sejuk dari pepohonan rindang yang ditanam khusus untuk menciptakan suasana nyaman. Jalan setapak mengarah ke gedung penginapan berlantai 10, setiap kamar dilengkapi fasilitas modern dan penunjuk kiblat yang jelas. Di sudut, aroma masakan Nusantara menyeruak dari restoran yang menyajikan sate, rendang, soto dan nasi goreng, pengobat rindu bagi lidah perantau. Di tengah kompleks, berdiri pusat layanan kesehatan jamaah. Dokter dan perawat dari Indonesia siap siaga 24 jam dilengkapi peralatan medis modern. Tidak ada lagi kekhawatiran mencari pertolongan saat kondisi fisik menurun di tengah padatnya ibadah. Tak jauh dari situ, sebuah pusat pelatihan manasik berdiri megah. Di sini, calon jamaah umroh atau haji bisa berlatih langsung, bahkan menggunakan teknologi simulasi 3D untuk memahami tata cara ibadah di Masjidil Haram.
Dan di satu sisi, terdapat Balai Pertemuan Nusantara, ruang luas untuk kegiatan sosial, pengajian, atau sekedar tempat bertukar cerita antar jamaah dari Sabang sampai Merauke. Disinilah ikatan persaudaraan semakin erat, di Tanah Suci, di bawah langit Mekah. Sore itu, setelah berhari-hari melakukan survei dan pembicaraan, Rosan berdiri di salah satu lokasi yang menjadikan tidak terkuat. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya memantul di menara Masjidil Haram yang berkilau emas. Ia menarik napas panjang, di hadapannya terhampar lahan kosong yang sebentar lagi akan menjadi saksi sejarah. Dalam hatinya, ia mengucap doa. Ya Allah, mudahkanlah urusan ini. Jadikanlah tanah ini tempat yang membawa kebaikan bagi umat-Mu. Lindungi setiap langkah kami, jauhkan dari hambatan, dan izinkan kami mewujudkan impian ini untuk generasi yang akan datang. Kampung Haji Indonesia bukan sekedar proyek pembangunan. Ia adalah simbol kepedulian sebuah bangsa terhadap warganya. Ia adalah bukti bahwa jarak ribuan kilometer tidak pernah mengurangi kasih sayang sebuah negeri kepada rakyatnya. Dan suatu hari nanti, ketika azan berkumandang di Mekah, ribuan jamaah Indonesia akan keluar dari pintu gerbang Kampung Haji, melangkah bersama menuju Masjidil Haram. Dengan hati bergetar, bibir berucap, "Labaik Allahumma labaik," dan rasa syukur yang membuncah, karena mereka tahu, di Tanah Suci ini, mereka telah memiliki rumah sendiri. Teman-teman, perjalanan ini baru awal dari kisah besar yang akan kita saksikan bersama. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap doa akan membawa kita lebih dekat pada terwujudnya Kampung Haji Indonesia di Tanah Suci. Jika Anda ingin terus mengikuti perkembangan proyek ini, mendengar kabar terbaru langsung dari Mekah, dan menyaksikan bagaimana mimpi ini berubah menjadi kenyataan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar setiap kabar terbaru langsung sampai ke layar Anda. Mari kita sebarkan informasi ini kepada keluarga, sahabat, dan seluruh saudara kita. Karena misi ini bukan hanya milik pemerintah atau tokoh tertentu. Ini adalah impian seluruh umat Muslim Indonesia.